Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Helmi, Ketua Tim dari Tim Ekspedisi Patriot Morotai di Output 2. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil dari kegiatan Ekspedisi Patriot Output 2 yang dilakukan di Kabupaten Morotai, Maluku Utara ya. Dan kami kebetulan menganalisis mengenai pemetaan komunitas unggulan di Kabupaten Morotai. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini outline yang kita presentasikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Dan kalau kita lihat bahwa saat ini telah terjadi transformasi kebijakan transmigrasi dari hanya sekedar distribusi penduduk menjadi salah satu instrumen untuk pembangunan ekonomi kawasan ya. Jadi tidak hanya sekedar memindahkan penduduk, tapi juga menjadi instrumen negara untuk membangun ekosistem ekonomi yang lebih produktif, ya, inklusif, dan berkelanjutan. Dan oleh karena itu, melihat pentingnya perubahan paradigma tersebut, maka penyusunan desain pengembangan komunitas unggulan menjadi salah satu prasyarat utama untuk pengembangan kawasan transmigrasi ya di Indonesia. Kenapa pemahaman tentang komoditas unggulan ini menjadi penting? Karena transmigrasi tanpa desain komoditas yang spesifik itu resiko gagalnya tinggi ya. Karena bisa jadi kawasan itu beresiko tidak kompetitif, terjebak pada pertanian subsisten, dan bergantung terus pada bantuan negara. Yang kedua, desain pengembangan komoditas ini bisa mengubah kawasan transmigrasi menjadi salah satu investasi wilayah ya. Jadi diharapkan setiap kawasan itu punya identitas ekonomi, infrastruktur yang dibangun juga tepat guna, dan investor itu juga memiliki kepastian usaha ya. Dan yang juga penting adalah komoditas ini sebagai entry point dari integrasi program-program strategis lainnya ya, seperti ketahanan pangan, industrialisasi pedesaan, atau ekonomi hijau biru, atau bukan mungkin juga dengan capaian SDGs. Nah, kami melakukan pengabdian masyarakat sekaligus juga eh, pemetaan komoditas ini selama kurang lebih 4 bulan kalender di Kabupaten Morotai, Maluku Utara. Dan ada berbagai hal yang kita lakukan mulai dari analisis location question ya, bagaimana kita melihat pola konsumsi antar wilayah ya, terus kemudian produktivitasnya dan seterusnya, lalu kemudian kita sepakati melalui FGD ya hasil-hasil LQ tersebut dengan sekaligus mewawancarai beberapa pakar dan juga analisis AHP ya untuk menilai komoditas apa yang paling strategis dikembangkan di Kabupaten Morotai ya. Lalu kita lihat bagaimana kondisi existing ya, tantangan dan peluangnya, termasuk juga pengembangan untuk 5 tahun yang akan datang melalui mekanisme analisis SWOT dan BMC-nya ya, Business Canvas modelnya. Nah, ini berbagai macam metode pengumpulan data yang kita lakukan. Dan pertama adalah yang paling penting, apa sih kriteria komoditas dikatakan sebagai komoditas unggulan itu? Pertama kita lihat dari produksi dan kontinuitas ya. Yang kedua, bagaimana komoditas itu apakah profitnya tinggi atau tidak gitu. Lalu kemudian permintaan pasar dan nilai tambah juga yang paling penting adalah apakah komoditas tersebut menjadi program prioritas pemerintah gitu. Karena ini akan tentu saja menjadi salah satu faktor kunci dalam pengembangan komoditas yang akan datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, tim kami mencoba untuk memetakan terlebih dahulu karakteristik di Kabupaten Morotai dibandingkan dengan posisi nasional ya, dan juga sebetulnya kita petakan juga dengan posisi kawasan-kawasan di sekitarnya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonominya itu lebih tinggi dibanding dengan nasional yang hanya 5,04 persen ya. Terus kemudian angka kemiskinannya di Morotai juga lebih baik ya, karena lebih rendah daripada persentase angka kemiskinan rata-rata nasional yang 9,36. Tetapi pada hal indeks pembangunan manusia itu lebih tinggi di nasional. Gini rasionya itu lebih rendah ya, artinya kesenjangannya lebih rendah daripada rata-rata kesenjangan di nasional. Terus kemudian juga lama sekolahnya
itu menjadi salah satu menjadi tantangan karena masih sangat rendah gitu ya, 7,5, dan nilai tukar petaninya juga masih rendah di bawah rata-rata nasional. Di sisi lain, dari aspek produktivitas perikanan, perkebunan, dan seterusnya ya, Morotai relatif unggul ya dibanding rata-rata nasional. Nah, dari kedua aspek ini, maka upaya peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan komunitas unggulan di Morotai itu menjadi hal yang sangat krusial. Lalu tahap pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi sektor strategis dan basis yang ada di Kabupaten Morotai. Ini menjadi penting karena kita ingin melihat dulu penggerak ekonomi di pulau tersebut apa sih, ya. Apakah sektor pertanian, perkebunan, atau pertambangan, atau sektor-sektor yang lainnya. Nah, berdasarkan analisis LQ di LQ ini, maka didapati bahwa sektor pertanian, kehutanan, perikanan itu menjadi sektor basis prospektif ya, dengan nilai LQ 3,5 dan DLQ-nya 14,73. Sehingga ini menunjukkan potensi yang besar untuk dikembangkan. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi, ada eh, kita kerucutkan gitu ya dari sektor tersebut, ada subsektor pertanian pangan, kemudian subsektor perkebunan dan subsektor perikanan ya. Dan berdasarkan analisis AHP, terus kemudian juga LQ di LQ, kemudian juga analisis data lapangan, wawancara responden dan seterusnya, maka didapati berbagai macam komoditas yang prospektif dikembangkan di Morotai, mulai dari cabai keriting ya, ini untuk pertanian hortikultura, ada juga untuk perkebunan untuk kelapa, cengkeh dan pala, dan untuk perikanan tuna, cakalang dan seterusnya ya. Nah, ini Bapak Ibu hasil dari eh, matriks untuk komoditas unggulan. Jadi kalau kita lihat berdasarkan indikator ada nilai tambahnya, permintaan pasarnya, produktivitas dan kontinuitas, profitabilitas usaha, ada program pemerintah atau tidak. Ini ada menunjukkan kalau berdasarkan indikator ini ya, itu kelapa menjadi salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Morotai. Disusul oleh tuna, pala, cabai, padi, cengkeh, dan tomat. Dan keunggulan ini diperkuat juga oleh kriteria permintaan pasar yang tinggi ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini permintaan pasarnya kelapa sangat tinggi saat ini, profitabilitas usahanya juga cukup tinggi, dan kontinuitas produksinya juga relatif tinggi. Eh, nah, kalau kita bandingkan lagi hanya di antara komoditas perkebunan tersebut, maka kelapa tetap menjadi salah satu yang tinggi. Lalu kami coba memetakan peta kesesuaian lahan kelapa di Kabupaten Pulau Morotai ya, eh, apa termasuk juga berbagai macam sarana pendukungnya seperti gudang ya, titik pengumpulan dan seterusnya. Lalu kita coba lihat juga bagaimana analisis rantai pasok dan pasar mulai dari petani, petani kecil, pengepul, besar, sampai ke industri. Ada beberapa titik kritis ya, mulai dari bagaimana penerapan GAP ya, terus kemudian mekanisme pemanjatan pohon, pembelahan, pengeringan, pengemasan dan seterusnya. Ini menjadi salah satu yang krusial di eh, petani ya, di paling hulunya. Kemudian juga di pengepul kecil ini akses transportasi dan juga gudang-gudang kecil menjadi salah satu yang challenge ya. Terus kemudian di pengepul besar ini gudang-gudang yang bisa tahan sampai 5 sampai 1 minggu ya, bahkan 1 bulan. Kemudian juga transportasi menjadi salah satu yang krusial juga, dan industri ya. Ada beberapa eh, strategi pengembangan yang kita coba arahkan sesuai dengan pengembangan zona. Jadi kami dalam laporan itu menuliskan zona-zona pengembangan untuk di Kabupaten Pulau Morotai. Misalkan bagaimana pemerintah perlu menetapkan kawasan inti pengembangan kelapa ya, Core Coconut Development Zone. Yang ini nanti terintegrasi dengan alur logistiknya, pelabuhan, dan seterusnya. Lalu kemudian industri yang akan dikembangkan, apakah industri primer atau industri sekunder, yang ini tentu saja nanti harapannya perlu lebih dekat ya dengan
akses logistik. Dan juga termasuk branding dan pengembangan pasar global. Kemarin kami menyarankan untuk dibuat Morotai Coconut Excellence, di mana ini menjadi apa brand Morotai gitu ya. Terus kemudian pengembangan kelembagaan karena kita lihat eh, apa namanya pelaku usaha, pelaku industri ya itu masih terfragmentasi ya, sehingga sangat penting sekali pemerintah atau stakeholder yang terkait itu untuk duduk bersama membangun apa industri kelapa di Morotai menjadi lebih baik lagi. Nah ini salah satu apa namanya kebun kelapa dan juga proses pembuatan kopra. Dan salah satu yang unik juga adalah di sana kita mengenal ada namanya kelapa bido, kelapa yang kecil khas Morotai dan buahnya juga cukup banyak. Dan ini menjadi salah satu kekuatan di Pulau Morotai untuk bisa dikembangkan ke depannya. Lalu kita melihat juga bagaimana kesesuaian lahan cengkeh ya, termasuk dengan pasarnya. Dan kalau kita lihat cengkeh tersebar ya, apa zonanya ya. Kemudian pala juga demikian ya, tetapi untuk profitabilitas dan seterusnya masih kalah jauh dibanding dengan kelapa ya. Ini bagaimana eh, pemecahan buah pala, penjemuran fuli dan seterusnya yang dilakukan secara tradisional dan masih sederhana di Kabupaten Pulau Morotai. Nah, selain perkebunan, kita juga melihat komoditas pertanian lain, mulai dari bawang merah sampai ke cabai keriting ya. Kalau berdasarkan nilai yang kita analisis, maka cabai keriting menjadi salah satu komoditas yang juga unggul di Kabupaten Morotai ya. Tapi sayangnya tidak semua lahan itu sesuai untuk ditanami cabai atau tanaman-tanaman hortikultura ya. Dan kalau kita lihat sentra produksi cabai dan tomat itu memang berada di satuan pemukiman di SP2 ya. SP3 dan seterusnya. SP1, SP2, SP3. Tetapi beberapa tantangan seperti hak guna lahan, penyakit tanaman, ketersediaan air itu sampai dengan saat ini masih belum menemukan solusi ya. Sehingga pengembangan cabai dan tomat menjadi salah satu kendala ya. Ini lahan cabai yang kita coba lihat termasuk juga apa penyakit-penyakit yang ada di sana. Ini tanaman-tanaman lain, kebun bayam, kangkung, ya, tomat dan seterusnya. Termasuk juga padi ya yang kita coba lihat potensinya sekaligus juga di kawasan mana yang baiknya dikembangkan untuk padi. Nah, selain perkebunan dan pertanian hortikultura tadi ya, kami juga melihat memetakan komoditas perikanan ya yang ada di Kabupaten Pulau Morotai karena potensi perikanannya cukup tinggi dan menjadi salah satu penggerak ekonomi di Kabupaten Pulau Morotai juga. Nah, kalau kita lihat potensi apa namanya Pulau Morotai ini ada di WPP 715 ya, di hampir semua di Maluku Utara itu ada di WPP 715 dan ini sangat menarik karena dia berbatasan juga dengan WPP 717 dan WPP 716 di segitiga apa Coral Triangle ya. Dan tuna menjadi salah satu komoditas unggulan dengan produksi yang tinggi di Kabupaten Morotai. Nah ini kalau kita lihat alur lalu lintas laut di WPP 715 ya, termasuk di Morotai ya, kira-kira kepadatan lautnya seperti ini. Dan kami coba memetakan titik kritis dan pengembangan komoditas perikanan ya. Ada beberapa titik kritis, salah satunya adalah bagaimana rantai pasok ya. Tidak ada kepastian serapan hasil, kemudian menyebabkan fluktuasi harga dan kerugian nelayan. Sehingga kami merekomendasikan skema kemitraan dengan off-taker dan industri pengolahan yang ada. Dan memang kalau boleh dibilang masih sangat sedikit industri pengolahan perikanan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Lalu bagaimana dengan pemetaan komoditasnya? Kalau kita bicara ikan, maka untuk tujuan ekspor dan pembangunan kawasan, maka tuna dan cakalang menjadi prioritas utama. Dan kalau untuk stabilisasi UMKM dan seterusnya, ya tongkol, kakap, dan kerapu ini menjadi prioritas menengah. Tapi kalau ada juga untuk prioritas yang inklusif dan berkelanjutan, karena ini juga pelaku usahanya banyak ya, bisa
rumput laut, olahan ikan yang skala UMKM. Nah, ini sudah semua kami petakan di dalam laporan. Termasuk kalau untuk memetakan klaster perikanan di Kabupaten Pulau Morotai itu eh, dari 6 kecamatan yang ada, maka kita sudah coba memetakan di lokasi mana gitu ya. Termasuk misalkan kami mengharapkan di Morotai Selatan sebagai anchor ekonominya dan diikuti oleh kecamatan-kecamatan lain sebagai supporting dan value added cluster. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kami mencoba untuk membuat bisnis model canvas untuk pengembangan kelapa dan juga untuk pengembangan hilirisasi tuna ya, yang sudah didiskusikan dengan berbagai macam stakeholder. Jadi dari itu semua, kesimpulan kami, pertama komoditas utama eh, pertanian, perikanan, dan perkebunan itu saat ini sudah menjadi sektor unggulan, tetapi tumbuh lambat ya, sehingga perlu dipercepat dengan inovasi hilirisasi yang kemudian juga terkoneksi langsung dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada. Dan Morotai memiliki sebaran kesesuaian lahan yang berbeda-beda ya untuk kelapa, pala, cengkeh, padi, hortikultura dan seterusnya ya. Sehingga penting sekali untuk menetapkan klaster inti dan klaster pengembangan ya, sesuai dengan intervensi yang ada di setiap klaster. Lalu yang poin ketiga adalah Morotai menghadapi high cost ekonomi karena jarak yang panjang dari Daruba ke Surabaya atau ke Bitung ya, dan sangat bergantung pada tol laut. Sehingga Pemda atau swasta ya perlu mengembangkan mini processing unit ya yang bisa jadi itu kapasitasnya low investment, high impact ya. Dengan kami rekomendasikan untuk kelapa misalkan mulai membuat mini processing unit untuk kopra, batok ya, PCO dan seterusnya, untuk tuna juga untuk hortikultura. Dan produk yang mudah rusak seperti ikan dan sayuran ini juga memerlukan penanganan pasca panen yang serius, tapi saat ini masih belum optimal. Dan pulau kecil seperti Morotai ini memiliki jumlah produsen yang banyak, tapi volumenya tersebar ya, dan kecil-kecil. Sehingga bagaimana mengkonsolidasikan volume panen yang baik, menjaga mutu, dan pemasarannya kolektif. Nah, akses pasar yang terbatas juga menjadi salah satu kendala, sehingga pada tahap awal pengembangan mungkin perlu mengoptimalkan pasar lokal dan regional seperti di Ternate dan Bitung. Dan terakhir ya, pengembangan komunitas unggulan di Morotai harus mengikuti prinsip kecil tapi fokus, dekat dengan sumber daya dan